Yo, oke guys, jadi selamat datang lagi di channelku ya guys ya. Nah oke guys ya, jadi seperti biasa hari ini adalah hari Sabtu. Dan hari Sabtu ini jadwalnya kita mereaction sesuatu yang berbau dengan kepintaran gitu ya. Dan aku lihat banyak dari kalian yang request Blue Spot History lagi. Jadi ya udahlah, aku hari ini akan membuat reaction dari Blue Spot History lagi sesuai dari yang kalian request. Oke, jadi ya udahlah guys ya, daripada kelamaan kita langsung lihat aja ke videonya. Aku lihat kalian ada yang request ini guys, Pratu Suparlan ini guys ya. Aku lihat banyak dari kalian yang request ini, jadi aku bakalan lihat Pratu Suparlan apa ini. Kenapa aku nggak tahu ya Pratu Suparlan ini, kayak nama Indonesia bukan sih? Biasanya kan dia bahasnya Jerman-Jerman nih kan. Menahan musuh seorang diri demi menyelamatkan rekan-rekannya. Wow, kita lihat. Ini persis kayak siapa? Ini loh, siapa sih? Raikage ketiga sama Hokage kedua. Kalau kalian nonton Naruto. Oh, Timor Leste. Wah. Wow, apa Halo ini? historian, gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat aja ya. Kok keren ini, kayak siapa? Kayak Kamen Rider modelnya. Di daerah pedalaman Timor Leste. Oke. Atau yang dahulunya kita sebut sebagai Timor Timur. Ya. Topik kali ini saya akan membahas sebuah kisah heroik seorang prajurit Kopassus Oke. yang berjuang demi nama negara dan demi melindungi rekan-rekannya untuk lolos dari kepungan musuh. Wah, jago dia Bagaimana berarti. kisahnya, bagaimana aksinya, dan bagaimana bisa seorang diri menahan banyak tentara musuh. Ya gimana Oke, caranya? langsung aja. Inilah dia kisah heroik Pratu Suparlan. Oh, nama orang Pratu Suparlan ini. Wah, kita lihat nih. Sejago apa nih Pratu Suparlan nih? Aku nggak pernah denger sih guys, jujur. Ya aku memang jarang mengikuti sejarah sih, mohon maaf juga ya. Kisah ini dimulai pada 9 Januari tahun 1983. Oke. Saat itu Suparlan yang masih berpangkat prajurit 1 menjadi bagian dalam unit gabungan TNI Nanggala L2 yang beranggotakan 9 orang. 4 dari anggota Kopasanda dan 5 adalah anggota Kostrat. Oke. Di bawah pimpinan Letnan 1 Poniman Dasuki, mereka dikirim menuju ke Timor Timur untuk melakukan tugas patroli di wilayah Timor Pedalaman KV34, Kompleks Liasidi, lokasi yang mereka namai sebagai Zona Z. Wah. Wilayah yang cukup dikenal ribet ya, sangat rawan akan bahaya. Zona yang diyakini di mana para tokoh-tokoh penting Fretilin berada di sana. Dan wilayah Who yang is Fretilin? pasukan elit Fretilin berada. Fretilin ini siapa lagi? Pada awalnya, tim gabungan ini berencana untuk melakukan penyergapan ke salah satu pos pengamatan Fretilin. Fretilin ini Mereka siapa berharap sih? dapat menemukan informasi-informasi penting agar lebih memudahkan operasi yang mereka jalani. Oke. Namun di balik dari kesunyian hutan, pasukan Fretilin sudah mengintai Bentar pergerakan mereka. guys ya, kita lihat dulu. Who is Fretilin guys? Aku penasaran guys. Fretilin. Hah? Lah kok keluarnya ini? Fretilin namanya siapa? Freti tulisannya gimana? Freti gini, Lin. Oh, Fretilin ini loh. Hah. Apa ini? Kependekan dari bla bla bla. Apa lagi ini? Gak mau. Gerakan pertahanan yang berjuang. Oh, jadi ini semacam partai untuk kemerdekaan Timor Leste. Oh, oke, paham. Terima kasih infonya ya. Kita lanjut nonton guys ya. Oke, jadi pasukan yang ingin memerdekakan Timor Leste lah intinya. Aku baru tahu guys. Semua senjata mereka sudah siap untuk membidik, sudah sudah siap untuk menyergap, ngeri. sudah siap untuk menghabisi tim gabungan ini. Tapi oh, wah lo terus. Wah, mati dong. Serangannya begitu cepat, begitu mendadak. Oke. Dalam hitungan detik, sebanyak 4 anggota TNI langsung tumbang dalam serangan tersebut. Oh iya Jumlah iyalah. musuh sangat banyak, terlalu banyak. Mereka muncul dari berbagai arah. Situasinya sangat buruk, benar-benar buruk.
Posisi mereka lebih menguntungkan karena berada di dataran yang lebih tinggi. Oh, mereka high ground ngambilnya. Keberadaan tim gabungan TNI. Ya. Kalau ngambil di atas gampang, guys. Kalau kalian main PUBG kalian pasti tahu, guys. Kalau di atas lebih gampang nembaknya. Termasuk Pratu Suparlan berusaha mati-matian berlindung, melawan, dan saling berkoordinasi dengan anggota lain mencari cara agar lolos dari pertempuran yang tidak seimbang ini. Oke. Sang komandan melihat bahwa satu-satunya cara agar bisa selamat yaitu dengan cara mundur ke celah bukit. Oke. Tapi, bergerak menuju ke celah bukit tersebut bukanlah hal yang mudah. Oh karena iya. terus dihujani peluru oleh pasukan Fretilin. Oke. Dari situasi genting inilah, Pratu Suparlan mengatakan pada sang komandan bahwa dirinya akan tetap bertahan, mengalihkan perhatian musuh agar anggota-anggota lain dapat meloloskan diri. Oke. Meskipun pada awalnya sang komandan tidak menyetujui keputusan Pratu Suparlan, iyalah. namun dia tidak memiliki pilihan lain. Oh, jadi pada fokus ke Pratu Suparlan semua. Dengan 3 anggota lainnya berhasil menyelamatkan diri. Namun mereka tidak ingin begitu saja meninggalkan Pratu Suparlan. Oke. Maka dia memberi perintah pada anak buahnya untuk segera naik ke dataran yang lebih tinggi, mencari posisi yang tepat, dan berharap mereka dapat menyelamatkan Pratu Suparlan dari kepungan lawan. Oke, masuk akal. Sementara itu, Pratu Suparlan terus bertahan, terus berjuang, terus menembak. Oke, semangat Pratu. Prajurit musuh hingga senapan serbunya kehabisan peluru. Oh. Masih belum selesai sampai di situ. Dia mengambil senapan mesin milik rekannya yang telah gugur untuk terus menghentikan laju pasukan Fretilin yang semakin mendekat. Dia pakai ini ya. Peluru demi peluru mengenai apa ini namanya? Aku lupa nama pistolnya. Berdiri, melawan sekuat tenaga. Dia ketembak dong. Menembak sampai tidak ada lagi peluru yang tersisa. Ini kalau nggak salah sih pelurunya 200 ini. Kalau aku nggak salah inget. Walaupun kehabisan peluru, dia masih nekat menghunus pisau belati untuk menyerang musuh, menebas prajurit-prajurit musuh yang berada di dekatnya. Tanpa peduli berapa banyak peluru yang mengenai tubuhnya. Wih, ini persis kayak siapa? Sabusa, guys. Ditembak dan terus ditembak. Hingga akhirnya dia sudah tidak lagi berdaya, jatuh, dan tidak punya lagi kekuatan untuk berdiri. Wah, jago. Pratu Suparlan dikepung oleh musuh yang melihatnya sudah seakan tidak bisa lagi untuk melawan. Iyalah, udah kena berapa peluru, gila apa? Itu dilarin ke rumah sakit pun nggak selamat sih harusnya. Oh, ditembak akhirnya. Tapi tidak disangka, ternyata Pratu Suparlan sudah menyiapkan serangan terakhirnya. Di balik seragamnya yang berlumuran darah, ternyata dia menyimpan sebuah granat. Oh. Cepat, Pratu Suparlan menarik pinnya. Dengan tenaga yang tersisa di tubuhnya, dia melompat ke arah kerumunan musuh dan berteriak. Wah. Jago. Dentuman keras dari granat tersebut terdengar oleh anggota lain yang baru saja sampai mendaki ke posisi yang lebih tinggi. Wow. Mereka menyadari bahwa mereka sudah terlambat. Hilang semua Pratu udah. Suparlan telah gugur. Dia rela mengorbankan nyawanya menahan serangan musuh. Rela kehilangan nyawanya demi melindungi rekan-rekannya untuk menyelamatkan diri. Wah, jago. Melihat peristiwa tersebut, justru semakin membakar amarah anggota tim gabungan untuk segera membalas dendam. Iyalah, pastilah. Dengan amunisi yang tersisa, mereka membabi buta, menembaki pasukan Fretilin yang tidak menduga mereka akan diserang balik. Kali ini tim gabungan TNI lebih diuntungkan oleh posisi yang lebih tinggi. Mereka terus bertempur, hingga pasukan bantuan tiba untuk membantu memukul mundur pasukan Fretilin. Setelah pertempuran usai hingga malam hari, mereka mendapati sebanyak 7 anggota TNI gugur, dan dari pihak Fretilin sebanyak 83 orang tewas. Sisanya yang kemudian ditahan untuk diinterogasi. Gila, 83 sampai 7 loh tukerannya. Mereka menemukan jenazah Pratu Suparlan sudah tidak lagi dalam kondisi yang utuh. Ya iyalah, granat kok. Setelah pertempuran, sepucuk surat dikirimkan kepada prajurit Kopasanda. Surat itu ternyata berasal dari salah satu komandan Fretilin yang salut akan keberanian seorang prajurit TNI yang tangguh, yang melakukan perlawanan dengan berani, walaupun seorang diri. Prajurit yang tidak takut mati menghadapi pasukannya. Prajurit yang dimaksud sudah pasti adalah Pratu Suparlan.
GG sih ini. Karena keberaniannya, pengabdiannya, serta semangatnya demi membela nama negara, maka pada tanggal 13 April 1987, TNI Angkatan Darat kemudian memberikan penghargaan berupa kenaikan pangkat luar biasa menjadi Kopda Anumerta, lalu tanda jasa bintang sakti, dan namanya juga terukir di atas batu granit hitam Monumen Seroja yang berada di Kompleks Mabes TNI Cilangkap. Tidak hanya penghargaan, tapi namanya juga diabadikan menjadi lapangan udara perintis di Pusdik Pasus yang berada di Kecamatan Batu Jajar, Bandung, Jawa Barat. TNI AD Suparlan. Meskipun kisah ini lebih kepada Pratu Suparlan, tapi kita juga tidak boleh melupakan prajurit lain yang turut berjuang. Yang turut gugur dalam pertempuran tersebut. Iyalah pastilah. Mereka juga para pahlawan. Ada 7 yang gugur kan. Segalanya demi bangsa dan negara. Wah, keren ya. Jadi begitulah kisah seorang prajurit Kopassus yang bernama Suparlan. Keren. Rela mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan rekan-rekannya dari kepungan musuh. Melaksanakan tugas demi nama bangsa dan negara. Sebuah aksi yang membuat namanya terukir abadi untuk menyemangati generasi prajurit Kopassus di masa yang akan datang. Iya, keren sih ini. Ya, seperti biasa. Kalau ada informasi yang salah atau ada yang kurang, silakan kalian perbaiki aja di kolom komentar, nggak usah ragu-ragu ya. Sampai jumpa semuanya. Bye-bye. Oke, sudah ya guys ya, udah kah? Bentar, kita tunggu dulu. Ini lagu apa? Kok nggak pernah tahu aku? Itu kayak sejenis lagu buat mengheningkan cipta gitu gak sih di sekolah? Gak tahu juga sih aku. Cuma yang jelas ini orang jago sih guys. Aku maksudnya gini loh, biasanya hal-hal seperti ini terjadinya cuma di film-film gak sih? Kayak orang iya, terus dia kan bawa pistol itu, aku lupa nama senjatanya apa itu ya. Pokoknya yang pelurunya kalau nggak salah 200 itu sekali mesin, sekali isi itu. Dia maju bener. Dia kena pistol pun dia masih dia kena peluru pun dia masih bawa pisau maju-maju. Itu bener-bener kayak di film-film lah intinya itu loh. Dia bahkan terakhirnya pun dia masih bawa granat ceteng, terus maju lompat ke kerumunan musuh jeder. Wah itu gila, ini bener-bener kayak di film sih. Cuma aku baru tahu ini ada di real dan di Indonesia guys. Jadi keren guys, salut, jago. Pratu Suparlan, Anda sangat luar biasa. Oke, jadi ya udahlah, terima kasih guys buat kalian semua yang udah nonton. Jangan lupa kalian like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa kalian tonton video guys sebelumnya. Oke, jadi sampai ketemu di video berikutnya guys. Dadah.